Terpujilah Tuhan karena kita semua merindukan Tuhan. Amin. 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 Siapa yang bersyukur saudaranya ada tiba di tempat ini dengan baik. Amin. Karena untuk datang ke tempat ini apalagi yang jauh rumahnya saudara, itu butuh perjuangan. Amin. Tetapi engkau dan aku didapati Tuhan bisa beribadah di tempat ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saya melihatmu saja saya bersyukur. Hidupmu ketika aku melihat engkau ada di sini, aku bersyukur. Sebab kalau bukan tangan Tuhan yang menjagaimu, maka kita tidak bisa bertemu. Sebabnya hanya melihatmu berdiri saja di situ, saya bersyukur. Saya saja bersyukur, apalagi Allah. Katakan amin. Melihatmu di situ, saya menyadari, melihat engkau di situ berdiri di situ, saya menyadari kasih setia Tuhan. Hei, melihatmu di situ, berdiri di situ, saya berkata kepada Tuhan, luar biasa kesetiaanmu Tuhan. Amin. Kau di situ senyum-senyum, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senyum, Tuhan, apa yang Engkau sediakan bagi kami hari ini dan saudaraku dan aku menerimanya, aku bersyukur. Amin. Amin. Itu sebabnya setiap kali aku melihatmu, itu melahirkan syukur. Amin. Hendaklah demikian juga dengan saudara satu dan yang lain. Ketika engkau melihat saudaramu tetap bisa mengikuti kegerakan. Amin. Di lembah, di gunung, engkau di bawah Tuhan, aku di bawah Tuhan. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Kita siap untuk sesuatu yang besar. Amin. Amin. Siapkan dirimu untuk sesuatu yang besar. Kau berdiam di sini bukan untuk tanpa tujuan. Kau ada di sini sedang dilengkapi untuk Indonesia yang baru. Katakan amin. Tiap hari mendengar firman, mencari wajahnya di rumah, itu bukan untuk keadaan yang untuk sekarang, itu untuk Indonesia yang baru. Beri kemuliaan kepada Allah. Blessing and honor. Oh, pujian dan hormat. Bisa kau bernyanyi lebih indah dari sebelumnya di hadapan Allah. Kau bisa bernyanyi lebih indah dari sebelumnya di hadapan Tuhan. Suara saya angkat tangannya. Kau bisa bertepuk tangan hari ini lebih indah dari sebelumnya di hadapan Allah. Bisa enggak? Bisa. Coba tepuk tangan di atas kepala bagi dia. Lebih baik dari sebelumnya. Sebab Allah harus beri
dia berkuasa di bumi. Katakan kiri dan kananmu, engkau dipilihnya. Untuk kerajaannya berkuasa di bumi. Kau dipilih. Amin. Untuk menggenapkan nyanyian tadi. Yes. Saudara tahu, yang kita nyanyikan tadi itu adalah Engkau dan Allahmu. Banyak orang gak bersemangat memuji Tuhan karena dia berpikir itu hanya tentang Tuhan. Kau kan tahu, ketika kau bernyanyi, nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tentang Engkau dan rencana Allah. Katakan amin. Amin. Sebabnya kau ada di sini ada tujuan. Yes. Engkau di sini bukan untuk orang Kristen ibadah. Aku harus ibadah. Bukan. Kita tidak dipanggil untuk rutinitas. Kita dipanggil untuk berubah dan diubah dan mengubah orang lain. Katakan amin. Amin. Dan untuk kerajaan ini nyata, katakan kiri dan kananmu, engkau dan aku dipilihnya. Oleh suaranya. Oleh suaranya. Bagaimana kau tahu engkau itu suaranya kau dengar? Dari mana kau tahu bahwa engkau yang akan menggenapkan firman Tuhan itu adalah engkau mendengar suaranya. Katakan aku mendengar suaranya. Telah ku dengar sangkakala berbunyi. Kau mendengarnya toh? Aku mendengarnya, men. Sebabnya kita semangat tepuk tangan. Amin. Kau yang dipilihnya. Telah ku dengar sangkakala berbunyi. Dia mencari umat yang berkenan. Telah ku dengar sangkakala berbunyi. Dia bentuk pasukan.
masuk dalam dimensinya, berjalan dalam rencananya. Rebut kota dan bangsa. Rebut kota dan bangsa, sebab inilah waktunya. Ini waktuku menyatakan kerajaannya. Ini waktuku menyatakan kuasanya. Yes, masuk dalam dimensinya. Dalam dimensinya, Dalam rencana. dalam rencana. Rebut kota dan bangsa. Kota dan bangsa, Sebab inilah waktunya. Rebut kota dan bangsa. rebut kota dan bangsa, Sebab inilah waktunya. Rebut kota dan bangsa. Sebab inilah waktunya. rebut kota dan bangsa, Sebab inilah waktunya. Katakan katakan Kalau bisa sekarang, jangan tunggu besok. Kalau bisa bangkit sekarang, jangan tunggu besok. Kalau bisa berubah sekarang, jangan tunggu besok. Ada orang cepat di sini. Ada orang cepat di sini. Kalau bisa lebih baik sekarang, jangan tunggu 2 jam lagi. Katakan amin. Engkau siap lebih lagi. Engkau siap. Engkau sedang dibawa semakin mendekat kepada hatinya. Nyanyian yang kita nyanyikan bukan nyanyian biasa, saudara. Itu membuat kita semakin digeser dari agenda pribadi kepada agendanya Allah kita. Oh, syakaralarabakaraman. Oh, Rabaka, aktifkan rohmu. Sebab segala sesuatu yang hendak engkau terima dari Allah, itu akan didepositokan dulu, diterima oleh rohmu dulu. Kalau rohmu tidak aktif, engkau tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Mari berdoa, membangun kesiapan. Membangun kesiapan untuk engkau menerima sesuatu dari Tuhan. Rabakarashe, kiaralarabasya karalarabande. Kepada Tuhan kita, He shall be poured out as water to the thirsty soul. Fresh bread to the hungry of heart. He will be sebagai penerima karunia sulung roh. Fresh
orang pun yang ingin Engkau Tuhan mau, kami datang dan pulang sama saja. Aku tahu Kau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan aku pun menerima porsiku hari ini. Dan aku sudah menerimanya. Dan akan menerima lebih banyak lagi. Oh syakaraba. Akan ada ke depan hal-hal yang Kau terkejut. Kau aku menemukan jalan keluar. Sebab Allah melengkapi Engkau. Melengkapi rohmu. Sebab Dia di tengah-tengah kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat hari ini. Dan yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selama-lamanya. Amin. Saya ingin membagikan sesuatu yang berhubungan sekali dengan zaman kita, hari-hari di mana kita hidup sekarang. Saya ingin membagikan pesan Tuhan ini buat kita, sehingga kita benar-benar bisa selaras, seagenda, serencana dengan Tuhan di masa kita ini. 2 minggu yang lalu saya membagikan topik bagaimana kita mengklaim janji profetik Tuhan. Bagaimana kita mengambil gunung yang memang diwariskan Tuhan bagi kita. Lalu minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana kita bisa membalikkan keadaan, memukul musuh dan mengambil apa yang dirampas mereka. Dan hari ini saudara, saya akan membagikan judul yang berseri, tapi judulnya tetap sama. Apa itu? Memerintah dalam kehidupan. Bagian 1. Memerintah dalam kehidupan. Bagian 1. Ini mempersiapkan kita saudara masuk kepada pemerintahan Tuhan di bumi yang akan segera datang. Siapakah mereka yang memerintah bersama Yesus di muka bumi? Bukan di sorga ya, di muka bumi. Itu yang harus kita pahami beberapa minggu ini, supaya kita bisa memerintah bersama Yesus di saatnya Dia datang. Bukankah ini janji yang besar? Jadi orang Kristen itu tidak hanya bercita-cita masuk sorga, tapi cita-cita terbesar dari umat percaya adalah memerintah bersama Yesus di muka bumi. Nah, saya ingin mempersiapkan kita jemaat PTK ini, bagaimana kita bisa masuk dalam pemerintahan itu bersama Yesus. Apalagi saudara, ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan bagi kita semua. Amin. Saya ingin mengawalinya dengan ayat ini. Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kalian lihat kata di bumi, berarti bukan di sorga. Kita yang percaya pada kitab suci harus percaya pada tulisan ini juga, bahwa kita akan memerintah di bumi. Pemerintahan yang ada sekarang akan beralih kepada orang-orang benar. Ingat itu saudara, pemerintahan yang sekarang ini akan beralih kepada orang-orang benar. Orang-orang benar seperti apa yang memilikinya, itu yang semakin kita yakini nanti mempersiapkan kita untuk kita adalah orangnya. Bisa paham maksud saya? Ayat yang ke-10. Dan engkau, ini Yesus, telah membuat mereka. Kata mereka itu yang harus kita sorot. Mereka yang mana? Inilah mereka yang disebut gereja. Gereja, umat percaya. Jadi kalau kita lanjutkan mereka itu adalah gereja, berarti Yesus membuat gereja menjadi kerajaan. Makanya gereja itu harus masuk ke dimensi kerajaan. Bukan organisasi. Bukan hanya melakukan liturgi setiap hari Minggu.
atau acara seremonial, bukan. Tuhan membuat gereja itu menjadi suatu kerajaan. Kalau udah suatu kerajaan itu berbicara pemerintahan. Makanya gereja itu akan dibuat Tuhan untuk menjadi suatu kerajaan yang memerintah. Mindset gereja harus bergeser ke sana. Jadi bukan hanya ibadah hari Minggu, ibadah hari Kamis, ibadah hari Sabtu. Tidak, saudara. Kita harus bergeser mindsetnya bahwa Yesus akan membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kalau kita lanjutkan lagi di situ, dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi di dalam kerajaan itu kita sebagai imam dan raja. Baca itu, saudara. Kita sebagai imam dan raja. Apa itu imam? Mewakili manusia kepada Allah, mewakili Allah kepada manusia. Bisa mengerti? Nah, kalau raja ya sudah tahu, pasti memerintah. Bisa mengerti maksud saya? Jadi di dalam kerajaan itu kita sebagai imam dan raja. Raja tentu ya memerintah. Bisa mengerti? Kalau kita compare ayat ini ke 1 Petrus 2 ayat 9, kita akan mengingat istilah imamat yang rajani. Bisa mengerti? Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini bukan bangsa lahiriah yang ada sekarang. Ada bangsa yang akan dibangun Tuhan. Bukan bangsa yang seperti sekarang. Bangsa itulah kita, gereja, imamat dan raja. Bisa mengerti? Kita ini suatu bangsa namanya, bangsa yang terpilih. Lihat di situ lagi lanjutannya, imamat yang rajani, imam dan raja, bangsa yang kudus. Jadi kita ini bangsa yang apa ya? Yang berbeda dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Kita dipilih Tuhan, dibangun Tuhan menjadi miliknya. Lanjut, umat kepunyaan Allah sendiri kita, supaya kamu memberitakan, ini tugas dan tujuannya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Itulah istilah yang saya sebut tadi, imamat yang rajani. Kita kembali ke Wahyu 5 ayat 10 tadi. Jadi dari ayat ini kita harus semakin kuat yakin bahwa akan datang harinya, akan datang masanya, firman ini akan digenapi. Bahwa orang-orang benar akan memerintah di muka bumi. Bisa paham? Nah, dari Wahyu 5 ayat 10 kita baca dulu. Dan engkau telah membuat mereka, gereja maksudnya, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kalau kita lihat Wahyu 5 ayat 10 ini, jelas sekali bahwa memang kita akan memerintah bersama Yesus kalau kita memahami apa yang harus kita lakukan. Itu yang Papa ingin bagikan. Nah, untuk memahami ayat ini lebih jelas, saya akan memulainya perlahan-lahan. Bisa paham? Nah, kita memulai dari mana? Coba Roma 5 ayat 17. Kita ke Roma pasal yang ke-5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 ini, ada dua oknum yang diceritakan di situ. Yang pertama adalah Adam, oleh satu orang itu bicara Adam, dan orang lain di sini di ayat ini bicara Yesus Kristus. Persekutuan dengan Adam itu membawa kita dikuasai maut. Karena dosa sampai ke kita oleh persekutuan dengan Adam. Bisa paham? Oleh dosa satu orang itu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, menjalar oleh persekutuan dengan Adam.
Secara singkat saya ingin membagikan sebelum kita lanjutkan apa itu maut, saudara. Maut, saya memberikan definisinya 5 poin. Kalau kita menyebut maut, itu sebenarnya arti pertama, kematian yang mengandung hukuman. Kematian yang mengandung hukuman. Jadi banyak orang yang mengakhiri hidupnya, itu setelah itu dia masuk dalam penghukuman karena perbuatannya semasa dia hidup. Itu namanya maut. Beda dengan kita, saudara. Kita juga akan mati satu saat, tapi bukan untuk dihukum. Kita untuk hidup bersama Yesus dalam kekekalan. Itu bukan maut. Jadi maut itu tidak kematian, karena kita pasti mengalami kematian daging. Tapi kan kita hidup bersama Yesus. Itu bukan maut. Maut adalah kematian yang mengandung hukuman. Setelah kita mati, kita dihukum. Itu namanya maut. Dan kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak takut mati, karena kita tidak mengalami penghukuman. Kita mengalami kehidupan bersama Yesus selama-lamanya. Makanya orang percaya tidak takut mati. Karena mati bagi dia itu untuk berjumpa dengan Yesus dan hidup selama-lamanya. Kita nggak takut mati. Yang takut mati itu takut hukuman. Itu namanya dia di dalam maut sebenarnya. Bisa paham? Itulah arti pertama dari maut. Yang kedua, arti maut bagi saya itu definisinya di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Itu juga maut, saudara. Di bawah kendali kuasa kegelapan, diikat, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, mentaati kuasa kegelapan, tidak bisa memilih yang benar, tidak bisa memilih yang baik. Seluruh hidupnya dikendalikan oleh pengaruh si iblis ini. Itu juga maut, saudara. Bisa paham? Jadi maut tidak bicara hanya kematian. Selama hidup pun kita bisa mengalami maut. Selama kita di bawah kendali dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini, itu sesungguhnya sedang mengalami maut, saudara. Bisa paham maksud saya? Yang ketiga, saya mendefinisikan maut adalah hidup dalam kutuk. Maut saya definisikan nomor 3, hidup dalam kutuk. Kalau kita selama ini mungkin ya bicara tentang kutuk, kita melihat orang-orang yang bentuk fisiknya aneh-aneh. Kita langsung berkata ini kena kutuk. Atau mungkin tidak waras. Kita berkata ini mengalami kutuk. Tapi tahu nggak kalian, ada jenis-jenis lain dari kutuk yang sebenarnya nggak kita sadari. Apa itu? Hidupnya tidak pernah progres atau berkembang. Hidupnya tidak pernah progres atau berkembang. Karena kalau hidup itu selalu bertumbuh, berkembang, berbuah. Bisa nggak kalian bayangkan seandainya ada anak kecil SD, tambah usianya dia tetap SD. Teman-temannya sudah SMP, dia tetap SD. Teman-temannya sudah SMA, dia tetap SD. Dia tidak berkembang. Ini termasuk kutuk, saudara. Jadi tidak progres, malah merosot. Jadi kita nggak boleh nggak progres, nggak boleh monoton, stagnan itu saja. Itu tidak normal. Hidup itu normalnya ya bertumbuh berkembang. Lahiriah aja gitu, dari bayi ke anak-anak, ke orang dewasa, lalu tua, lalu mengakhiri hidupnya. Itu namanya bertumbuh dalam proses. Tapi kalau dia tidak mengalami perkembangan, no progress, itu sebenarnya dia ada dalam zona kutuk. Ini bukan saja fisik, termasuk dalam kehidupan, dalam karakter, dalam pikiran, dalam ekonomi, gak berkembang. Sejak dia bertobat 10 tahun yang lalu, pemarah. Sekarang 15 tahun tetap pemarah. Jangan, saudara, itu no progress namanya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu namanya hidup bagi Allah. Jangan tidak progres.
Tidak ada jaminan bagi kalian asal di PTK pasti lepas dari kutuk. Nggak ada jaminan juga. Yang benar adalah sekalipun engkau ada di PTK, engkau harus mengikuti juga kebenaran dari firman-Nya. Ketika kau menghidupi kebenaran dari firman-Nya, maka engkau progres. Nggak jaminan hanya begitu saja maka kita progres. Tidak, saudara. Jadi ingat ini, kutuk itu no progress. Karena itu nggak normal. Hidup itu ya bertumbuh, hidup itu yang berkembang. Jadi kita harus hati-hati kalau kita nggak berkembang, saudara. Baik pikiran, baik pengetahuan, baik kedewasaan, baik karakter, baik kehidupan. Banyak itu. Engkau harus bertumbuh. Dan bukan saja begitu, kalau kita nggak menyadari arti no progress, itu pasti merosot. Merosot ke bawah. Itu juga termasuk saya mendefinisikan kutuk. Jadi maut adalah hidup dalam kutuk. Apa yang berikutnya, maut saya definisikan adalah hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan. Jadi saudara, kalau kita membaca di kitab suci, neraka itu sebenarnya adalah bukan sebuah tempat setelah kita mati, kita masuki kalau kita dihukum. Bukan. Neraka itu dalam kitab suci, saya akan cari ayatnya tapi saya belum mencarinya sebenarnya. Di situ disebut absence of God. Tidak adanya Tuhan di sana. Jadi kalau ada kehidupan tidak ada Tuhan dalam hidupnya, itu sebenarnya neraka, saudara. Jadi neraka itu ketidakadaan Tuhan di sana. Itu namanya neraka. Jadi hidup tanpa Tuhan atau neraka itu maut. Itu definisinya. Yang kelima, definisi maut saya menyebutnya adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia. Jadi apa itu maut? Yang pertama, kematian yang mengandung hukuman. Apa yang kedua? Di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Apa itu yang ketiga? Hidup dalam kutuk. Apa itu yang keempat? Hidup tanpa Tuhan. Apa yang kelima? Hidup yang sia-sia. Kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus dari kutuk, di mana Yesus menjadi kutuk supaya kita dibebaskan dari kutuk, dari hidup yang sia-sia. Bisa paham maksud saya? Jadi semua orang yang bersekutu dengan Adam mengalami maut, mengalami yang 5 ini. Bisa paham? Tapi puji Tuhan, di Roma 5 dikatakan oleh Yesus Kristus. Dahsyat sekali kebenaran ini. Oleh Yesus Kristus kita dibebaskan dari maut. Roma pasal yang kelima, mari kita lihat. Roma pasal yang kelima ayat 17, kita kembali. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini Adam. Semua orang yang bersekutu dengan Adam, lahir dari Adam, mengalami maut. Maka lebih benar lagi mereka. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak bersekutu dengan Adam. Mereka yang ditebus oleh Yesus Kristus. Lanjut ayatnya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi mereka di sini adalah mereka yang menerima kasih karunia dan kebenaran. Bukan maut. Bisa paham maksud saya? Nah lanjut. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi siapa mereka ini yang menerima kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus? Siapa mereka ini yang hidup dan berkuasa? Lihat di situ. Bisa mengerti? Siapa mereka ini yang menerima kasih karunia dan kebenaran? Siapa mereka ini yang hidup dan berkuasa? Kata berkuasa itulah di bahasa lain memerintah. Masih ingat Wahyu 5 ayat 10? Bahwa Tuhan menjadikan mereka suatu kerajaan untuk memerintah. Karena mereka yang menerima kasih karunia dan kebenaran akan hidup. Bukan mengalami maut, akan hidup. Tapi tidak hanya hidup, saudara, tapi memerintah.
Bisa mengerti? Tidak hanya hidup, tapi memerintah. Karena Tuhan membuat gerejanya menjadi suatu kerajaan. Bisa mengerti? Nah, kata memerintah inilah yang Papa mau ajarkan sebentar, bagaimana kita memulainya. Supaya saat itu datang, kita masuk. Engkau harus memulainya dari sekarang. Mengapa kita mulai dari sekarang? Karena sejak sekarang kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran itu. Berarti kita hidup dan memerintah. Dimulai dari sekarang. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi begini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah engkau harus belajar memerintah. Mulai dari sekarang kita harus belajar memerintah. Itulah topik saya, memerintah dalam kehidupan bagian 1. Katakan belajar memerintah. Area pertama yang harus engkau belajar memerintah adalah tubuhmu. Puji Tuhan, kita memerintah bersama Yesus di seluruh bumi. Itu enggak otomatis. Engkau harus mulai start dari sekarang. Belajar memerintah. Karena kita enggak mungkin dipercaya hal yang besar sebelum kita setia dalam hal yang kecil. Jadi kita tidak otomatis bisa memerintah dalam cakupan yang lebih luas. Untuk hal-hal yang kecil kita belum belajar memerintah. Jadi saya menemukan dari kitab suci, hal pertama yang harus kita mulai belajar memerintah adalah area tubuh kita. Mengapa saudara kita harus memerintah tubuh kita? Dengerin saya. Karena tubuh itu hanya memiliki keinginan, tidak memiliki akal. Sehingga kalau kita tidak memerintahnya, dia akan terus terseret dengan keinginan itu sampai dipuaskan. Dan kita tahu bahwa keinginannya selalu membuahkan dosa. Makanya kalau kita tidak memerintahnya, kita akan terus terseret oleh keinginannya. Dan kita tahu keinginannya itu menuju maut. Makanya harus kita perintah. Tahu nggak kalian, semua kita yang ada di ruangan ini, tubuhmu itu tidak punya akal. Dia hanya punya keinginan. Jadi dia nggak bisa membedakan baik atau tidak baik. Dia hanya punya selera, desire, itu aja yang dia punya. Dan itu berbau ingin dipuaskan, namanya hawa nafsu. Lalu nggak kita kasih akal ke dalam tubuh kita ini, ya sudah, dia akan selalu pengen ini, pengen sana, pengen situ. Dan kita nggak sadar, itu adalah dosa. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6. Jadi kalau kita nggak memerintah tubuh kita akan menuju maut. Di mana saya sebut tadi, Matius 6 ayat yang ke-22. Bisa mengikuti saya sejauh ini. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Benar nggak ini? Mata kita ini itu menuntun tubuh kita mau ke kanan mau ke kiri. Bisa mengerti? Mau jalan lurus atau berhenti. Dia tahu ini bahaya, ini tidak bahaya. Dia bisa jalan karena matanya terang. Tapi itukah maksud Tuhan di sini? Lanjut dulu ayat 23. Jika matamu jahat. Nah ini lihat, berarti ini bukan mata lahiriah yang sedang disorot Tuhan. Gak pernah mata lahiriah itu disebut jahat. Bisa mengerti? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena tubuhmu itu memerlukan mata yang terang, mata yang baik. Kalau tidak, dia akan diseret oleh keinginannya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya begini, kalau tidak engkau taruh akal di dalam tubuhmu, habis deh. Karena tubuh kita itu nggak punya mata, engkau harus taruh matanya. Bisa nggak bayangkan kalau akal kita taruh di tubuh kita, lalu akal kita ini
jahat pula. Habislah tubuh kita itu diseret oleh keinginannya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita harus memerintah tubuh kita, menaruh kepada tubuh kita ini seperti ini. Tidak boleh ke sana, boleh ke sini. Makanya tahu kalian, kalau pikiran kita jahat, habislah. Karena tubuh kita sudah keinginannya jahat. Kalau pikiran kita jahat, betapa jahatnya yang kita lakukan. Itu maksudnya ini. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Bisa mengikuti saya? Oke. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bisa paham? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itulah keinginan. Keinginan ini kuat sekali dalam tubuh kita. Makanya harus diperintah. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bisa nggak kalian bayangkan kalau kalian nggak memerintah tubuhmu yang hanya punya keinginan dan keinginannya selalu membuahkan dosa? Engkau harus belajar memerintahnya. Roma 8 ayat 13. Mari kita lihat lagi. Roma 8 ayat 13. Perhatikan di situ. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Artinya jika kamu hidup dengan keinginan itu, engkau akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi dengarkan statement ini. Engkau harus memerintah tubuhmu. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa memerintah bersama Tuhan di masanya. Karena kita selalu dikendalikan, dikuasai oleh keinginan. Coba lihat lagi ini, saudara. Ini juga sering sekali terjadi dalam hidup kita. Mari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Lihat di sini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, itu yang tadi, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Itulah keinginan tadi. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itulah tubuh kita ini. Bayangkan coba. Paham maksud saya? Hati kita mencintai Tuhan, tapi tubuh kita ini punya keinginan kuat untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Coba bayangkan kalau kita hanya sampai di ayat 23. Bagaimana kita hidup berkenan? Coba kita mundur dulu ayatnya. Ayat 15. Lihat. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Karena kita ingin mencintai Tuhan. Tetapi apa yang kubenci, itulah kejahatan tadi, itulah yang aku perbuat. Makanya Paulus berkata di ayat yang ke-24, aku manusia celaka. Ya bagaimana hidup begitu? Yang tidak kita ingini yang kita lakukan. Bisa paham? Makanya Paulus berkata, aku manusia celaka. Tapi ingat ayat 25, ini jalan keluarnya. Ayat 25, lihat di situ. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa itu? Jawaban Paulus, karena pertanyaannya nomor 24. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya ayat 25. Oleh Yesus Kristus. Karena oleh Yesus Kristus engkau menerima kasih karunia dan kebenaran. Oleh Yesus Kristus engkau menerima kasih karunia dan kebenaran. Supaya engkau memerintah. Jadi dengan itu engkau bisa memerintah anggota-anggota tubuhmu. Bisa paham? Kalau tidak, kita bisa hidup terus dalam ikatan, belenggu, perbudakan dari musuh kita itu. Ya pantaslah kita menyebut aku manusia celaka. Tapi di sini disebutkan oleh Yesus engkau menerima kasih karunia dan kebenaran. Apa lanjutannya tadi? Akan hidup dan berkuasa. Jadi engkau harus memerintah
tubuhmu. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi saya mau menyampaikan begini. Lihat Papa baik-baik. Tubuh kita itu tidak punya akal. Dia hanya punya keinginan. Dan keinginannya itu selalu membuahkan dosa. Engkau harus memerintahnya. Engkau harus memerintahnya. Harus demi nama Yesus. Sekali lagi Roma 8 ayat 13. Mari kita lihat Roma 8 ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan kuat. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apa maksudnya itu? Menuruti keinginan tubuh tadi, pastilah kita mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan, memerintah perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup dan berkuasa. Ingat pesan Papa hari ini. Engkau tidak boleh membiarkan itu biasa terjadi. Every day, hari demi hari, engkau harus memerintah tubuhmu. Apa yang patut engkau lakukan, apa yang tidak patut engkau lakukan. Ambil contoh saja saudara, perhatikan Papa. Ini hal yang sangat sederhana untuk kita. Tubuh kita ini memerlukan makanan, saudara. Kalau dia tidak makan, dia mati. Tapi berapa banyak kita diperbudak oleh makanan? Coba dulu cek, saudara. Gak mungkin tubuh kita gak memerlukan makanan. Karena metabolismenya memerlukan makanan. Tapi di tubuh kita ini punya keinginan. Begitu dia merasa makanan yang enak dan yang tidak enak, dia pasti memilih makanan yang enak karena keinginan tadi. Nah, kalau kita tidak taruh akal di keinginan tubuh itu, kita akan terus memilih makanan yang enak. Makanya kita cepat mati. Karena oleh makanan jadi banyak sakit, saudara. Kita tidak bisa meniadakan bahwa tubuh kita perlu makanan. Tapi engkau harus memilih makanan mana yang patut, makanan mana yang tidak patut. Banyak orang diperbudak oleh makanan. Gak bisa berkata tidak pada makanan. Dia tidak menyadari di dalam tubuhnya ada keinginan. Keinginan ini selalu pengennya enak. Tapi akal kita pengennya itu sehat. Belajar memerintah itu. Yang kedua, tahu gak, tubuh kita ini sukanya itu nyaman. Makanya gak banyak orang mau rela bekerja. Berapa banyak orang karena tidak bekerja, karena dia malas, jadi miskin. Ingat, malas itu harus engkau perintahkan karena itu adalah keinginan tubuhmu. Dengarkan Papa, malas itu keinginan tubuh. Jadi engkau harus memerintahnya. Karena tubuh kita itu menyukai yang namanya, tahu kalian, istirahat. Tubuh kita itu memang harus istirahat. Kalau tidak istirahat dia bisa sakit. Tapi kalau terlalu banyak istirahatnya, namanya malas. Dengarin Papa, banyak orang tidak sungguh-sungguh bekerja, tidak rajin bekerja karena keinginan tubuhnya. Pengen lebih banyak istirahat, pengen lebih banyak santai. Memang betul tubuh perlu istirahat. Sama seperti tadi, tubuh perlu makanan. Kebanyakan orang jatuh miskin karena malas. Bukan karena Tuhan, bukan karena takdir, tapi karena tidak bisa memerintah tubuhnya. Bisa mengerti maksud saya? Kalau kita letih bekerja, kita pengen pulang ke rumah dan beristirahat, itu normal. Perlu tempat-tempat di mana kita bisa merilekskan tubuh, normal. Tapi kalau itu melewati batas, sama seperti makanan, engkau akan miskin. Jadi dengarkan Papa, engkau harus memerintah tubuhmu untuk memilih makanan yang baik dan pergi bekerja.
Yang berikut, tubuh kita ini tahu perlu apa, saudara? Perlu seks. Tubuh itu perlu seks. Dia metabolismenya sudah begitu. Tapi dengarkan saya, seks yang diperbolehkan kitab suci harus setelah menikah. Memang tubuh perlu seks, tapi kalau kau lakukan itu di luar nikah, itu dosa. Engkau harus memerintahnya. Sama seperti makanan tadi, tubuh perlu makan. Sama seperti tadi istirahat, tubuh perlu istirahat. Tapi kau harus memerintah sesuai porsinya. Kalau kau langgar hukum itu, mati. Kalau engkau tidak mematikan perbuatan tubuhmu, engkau mati. Sama seperti seks. Kadang kita berpikir, aku ini nggak normal. Kenapa? Aku membutuhkan seks. Itu justru normal, itu tubuh. Tapi ingat hukum Tuhan, itu hanya bisa di bawah payung pernikahan. Di luar itu dosa, engkau mati melakukannya. Engkau mati melakukannya. Ingat pesan Papa itu. Jadi 3 ini dominan sekali di tubuh kita. Sebagai awal-awal dalam hidup kita yang praktis ini, bagaimana kau memerintahnya. Gak usah dulu hal-hal yang lebih dalam tentang keinginan daging. Sehari-hari ini aja. Kalau kita bicara pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi, keinginan daging, cara berpikir, terlalu rumit bagi kita. Kalau kita gak memahami yang teknis dan praktis ini saja, kita sering gagal. Ambil contoh begini, dengarin Papa. Kita makan pagi pukul 8. Bisa mengerti? Kita harus tahu tubuh kita ini sudah menerima porsi. Porsi yang pas sampai makan siang. Kenapa kau harus makan lagi jam 10? Untuk apa? Kan kira-kira begitu. Coba saudara, kenapa kita pengen lagi makannya jam 10? Pasti karena enak, karena pengen. Tapi apakah perlu? Itu menjadi ukuran. Ini memerintah dalam kehidupan. Dengarin Papa baik-baik. Waktu manusia itu ditaruh Tuhan di Taman Eden, perintah Tuhan adalah seperti ini. Engkau bebas makan apa yang ada di dalam taman ini, tapi jangan makan itu, engkau mati. Dosa pertama adalah makanan. Makanya berapa banyak orang percaya yang lapar dan haus akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, umurnya pendek karena tidak tahu mana makanan yang harus dipilihnya, mana yang tidak. Bisa mengerti maksud saya? Bisa mengerti? Saya mau kita serius. Tertawa terlalu lewat batas juga berbahaya sebenarnya. Nanti kau kena cobai jadinya. Nah, dengarin Papa baik-baik. Saya punya banyak teman, saudara, yang pendeta umur 50, umur 60 sudah tidak fit lagi melayani. Tahu kenapa? Karena tidak menjaga tubuhnya dari apa yang harus dimakan. Istirahat juga. Istirahat juga. Kita memerlukan istirahat, tapi ingat loh, kalau kelewatan batas istirahatnya justru mendatangkan sakit juga. Bisa mengerti? Nah, mungkin ini hal yang sangat sederhana, tapi berapa banyak orang berhasil atau tidak? Memerintah tubuh adalah pelajaran pertama yang harus kau lakukan. Bisa mengerti maksud saya? Bisa paham di sini? Mari kita lihat Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-11. Ini tertawa-tawanya tertawa yang benar ya. Jangan saya seket nanti tertawanya nggak benar. Saya seket, saudara. Karena hidupmu lebih penting bagi saya. Saya tahu batasan tertawa, saya tahu juga batasannya melewati batas. Saya seket. Karena saya mengasihimu. Roma 6 ayat yang ke-11. Mari kita lihat di situ. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oleh Yesus kita hidup dan berkuasa. Bisa paham itu maksudnya? Oleh Adam kita sudah mati dalam persekutuannya. Bisa mengerti? Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Stop dulu. Kalau di situ katanya janganlah kamu menyerahkan, berarti siapa di sini yang berotoritas? Iya, dirimu. Sesuatu yang kau serahkan itu adalah dalam kekuasaanmu. Makanya kitab suci berkata, kalau orang jatuh itu bodoh. Jadi imanmu itu harus seperti ini, anak-anakku, dengarkan. Aku memerintah karena aku diberi kasih karunia dan kebenaran. Kekuasaan itu sudah ada padaku dan aku akan melaksanakannya. Tubuhku engkau harus diam, tubuhku engkau harus bekerja, tubuhku engkau harus makan ini. Kalau kalian tidak belajar itu, gagal memerintah di bumi yang baru. Omong kosong. Suaranya aja keras, teriakannya aja keras, tapi lemah dalam memerintah tubuh. Saya biasa hidup sehari-hari seperti itu karena saya pernah mengalami sakit. Saya belajar dari kebodohan saya untuk naik kepada hal yang benar, sehingga saya bisa memerintah apa yang harus saya makan, apa yang tidak harus saya makan, apa yang harus saya lihat, apa yang harus saya dengar, saya memerintahnya. Kekuasaan itu ada padamu. Bisa paham maksud saya? Nah, saya ingin membagikan sedikit, 10 menit lagi, dengarin. Bagaimana caramu memerintah? Nah, lihat ya. Kita ke 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ini lakukan tiap-tiap hari. Pasti kau mengalami sendiri kuasanya. Saat engkau mempraktekkan, mungkin keinginan itu tiba-tiba kuat dalam dirimu. Mungkin dia tidak engkau sengaja atau kau rancangkan, kok kuat sekali pengen makan, pengen istirahat, tapi engkau tahu ini tidak boleh. Nah, engkau tahu cara melaksanakan otoritas itu. Waktu kau laksanakan, engkau akan melihat ada kuasa Tuhan bekerja. Karena disitulah engkau tahu bahwa kasih karunia dan kebenaran itu sudah ada padamu. Bisa mengerti? Coba kita lihat. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa di sini yang lahir dari Allah? Ya, amin. Engkau lahir dari Allah. Itu takdirnya mengalahkan dunia. Bisa mengerti? Bisa memerintah tubuhnya. Lanjut. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bisa paham? Iman kita. Nah, pertanyaannya, apa itu iman dalam hal ini? Kita ke 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4. Ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga. Siapa di sini yang percaya oleh Yesus dia menerima kasih karunia dan kebenaran? Ya, siapa di sini yang percaya dia memiliki otoritas untuk memerintah? Kalau kau percaya, katakan. Itu maksudnya. Itulah iman, dan imanmu mengalahkan dunia. Haleluya. Ini praktis tiap-tiap hari lakukan. Jadi kalau engkau sudah diberi kasih karunia, diberi kebenaran, diberi otoritas, katakan itu di saat-saat engkau memerlukan kuasa itu. Maka engkau akan melihat yang ada di dalam dirimu itu akan bangkit dan mengalahkan
Bisa mengerti maksud saya? Anggota-anggota tubuhmu perintah, pikiranmu perintah. Engkau akan melihat kuasa itu bekerja di dalam dirimu. Ada amin? Kita baca sekali lagi 2 Korintus 4:13, 2 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Siapa yang percaya roh Tuhan di dalamnya? Siapa yang percaya dia menerima firman profetik? Siapa yang percaya kita sedang menuju Indonesia yang baru? Siapa yang percaya kita diberi segala kuasa? Katakan itu pada keinginanmu, pada tubuhmu, pada matamu. Engkau akan melihat dia bangkit. Mudah bagimu untuk berkata tidak. Mudah bagimu. Makanya kebanyakan kita jadi mengikuti keinginan itu karena kita nggak berkata-kata. Karena ayat tadi menyatakan imanmu yang mengalahkannya, dan iman itu harus berkata-kata. Dengarin Papa, berulang-ulang saya praktekkan itu dalam hidup saya. Ketika saya berkata tidak, saya merasakan tubuh saya itu mendapatkan kasih karunia untuk tidak, saudara. Daripada saya diam. Demi nama Yesus aku memerintahkanmu, tunduk. Saya mendapatkan kasih karunia untuk memerintah tubuh saya tunduk. Tapi kalau saya diam, gak bisa dia menyingkir atau ditaklukkan. Oh, saya tiba-tiba ayat ini teringat. Minggu yang lalu saya sampaikan. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi kau harus memerintahnya, saudara. Kalau tidak, dia gak akan pergi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa itu, musuh kita itu, kenapa berjalan keliling-keliling di sini? Karena ada mangsanya. Gak ada singa meninggalkan mangsanya. Dia akan menunggu saat yang tepat untuk memangsanya. Kalian mungkin pernah melihat di televisi bagaimana singa itu mengendap-endap, mengintip untuk menyergap mangsanya. Dia menunggu saat yang tepat. Itulah musuhmu. Gak mungkin dia dengan rela meninggalkannya. Makanya di ayat berikutnya Petrus berkata seperti ini, ayat 9. Lawanlah dia. Apa maksudnya ini? Usir. Kalau tidak, dia tidak pergi. Makanya engkau harus belajar memerintah, berkata tidak, berkata iya, berkata tidak, berkata pergi, enyah. Itu harus kau katakan hari demi hari. Kalau kita tidak membiasakan diri memerintah lewat kata-kata, kita tidak bisa melihat otoritas ini, saudara. Beri tepuk tangan dulu. Ini atmosfernya saya suka. Kurang suka saya tadi atmosfer yang tadi. Nah, ini saya suka. Engkau akan lebih dapat menerima dari Papa. Dengarin. Tidak ada binatang yang meninggalkan mangsanya. Engkau harus mengusirnya. Lihat Yesus ketika dia dicobai oleh iblis. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Baru dia pergi, sebelumnya nggak pergi, saudara. Pencobaan pertama, iblisnya di situ. Pencobaan yang kedua, iblisnya di situ. Pencobaan yang ketiga, iblisnya di situ. Sampai Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Dia mengundurkan diri, mencari waktu yang tepat. Karena memang begitulah singa ini digambarkan. Jadi Papa, kalau singa itu nggak menyerah, memangsaku, ya jangan berhenti memerintah. Jangan pernah berhenti tiap-tiap hari berkata, demi nama Yesus enyah engkau, demi nama Yesus tutup mulut. Seperti yang baru saya lakukan tadi. Saya menyingkirkan atmosfer yang tidak benar. Tutup mulut demi nama Yesus. Terbangunlah hidupmu. Bisa mengerti maksud saya? Otoritas itu harus sering-sering kau lakukan. Pada tubuhmu, pada pikiranmu. Kadang tahu nggak kalian, kalau kita ketemu teman-teman kita pengennya mengucapkan ABCD seperti tanpa badrol. Bukan badrul ya, badrol.
Tapi engkau harus berkata, ini tidak boleh diucapkan. Ini boleh diucapkan. Engkau harus belajar memerintah itu. Pikiran kita kadang ngelantur, pikiran A, pikiran B, pikiran C. Kita ikutin terus. Makanya kadang-kadang di wajah kita ini kadang muram, kadang senyum, kadang tertawa. Orang lain yang melihat bingung apa yang terjadi padanya. Banyak film di sini. Dia nggak bisa berkata tutup, shut up. Papa, iblis mengontrol pikiranku. Tidak, pikiranmu di dalammu, engkau yang mengontrol. Bisa amin 2 kali. Dengarin Papa, kalau kau belajar memerintah dengan kata-katamu, engkau akan tahu satu saat atmosfer Tuhan itu bisa kau bangun di sekitarmu. Makanya kalau kau berkata, aku mau rajin, aku mau bekerja, tinggal kau katakan. Aku mau belajar sungguh-sungguh, aku mau bekerja sungguh-sungguh, tinggal kau katakan. Bisa amin dulu dengan panjang. Tepuk yang di kanannya, tinggal engkau katakan. Pada musuhmu, tidak boleh manis-manis. Begini harus kau lakukan. Anyah engkau iblis. Sama saya boleh manis-manis, apalagi traktir makan. Boleh, tapi jangan bawa ke makanan yang gak sehat ya. Di manakah Tuhan taruh kuasa itu? Di mulutmu. Jadi perintah tubuhmu, kapan harus tidur, kapan harus bangun. Anak-anak saya sampai sekarang tidak punya jam apa itu yang berdering? Ya, jam waker. Saya jam wakernya. Karena mudah bagi saya, John bangun 4:30. Saya bangun jam 4:30. John bangun jam 6. Makanya John, Chris dan Peter saya jam wakernya. Karena tubuh saya mengingat apa yang saya katakan, jam berapa dia harus bangun. Ini John, Chris sama Peter saksinya. Haleluya. Sampai itu bisa diperintah? Yes, of course. Makanya kalau saya mau berdoa, saya hanya berkata, John saatnya berdoa. Yes, sir. John saatnya makan, yes sir. Makanya saya selalu berkata, ini sudah jam makan, ini sudah jam ini, sudah jam ini. Saya biasa memerintah hidup saya. Dan orang-orang di PTK biasa memerintah itu. Dengarin statement terakhir saya, karena ini akan saya sambung minggu depan. Dengarin, apa yang kita alami sekarang itu akibat pilihan-pilihan kita di masa lalu. Saya ulangi ya. Apa yang kita alami sekarang ini itu akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Apa yang kita buat pilihan sekarang itu yang akan terjadi di masa depan. Mereka yang tahu menentukan pilihan, dia bisa menentukan masa depan. Ingat pesan Papa ini. Jadi memerintah dalam kehidupan itu anugerah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu saat engkau bisa menyadari ini, bahkan masa depanmu engkau bisa menentukan. Jadi masa depanmu tidak ditentukan orang lain, tidak ditentukan teman-temanmu, engkau yang menentukan. Saat kau beriman kepada Tuhanmu dan engkau ingin melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhanmu, tentukan sekarang engkau akan menuai di masa depan. Bisa amin dengan panjang. Makanya kita ini yang tahu kebenaran tidak menyalahkan orang lain. Karena pilihan engkau yang buat. Jadi bisa gak kalian bayangkan kalau tubuhmu bisa kau perintah, lalu pilihanmu bisa kau perintah. Dengar statement ini, semakin baik pilihanmu, semakin baik masa depanmu. Jadi pilihlah hal-hal yang lebih baik supaya masa depanmu lebih baik. Papa, aku tidak seperti dia rajin bekerja. Perintahkan tubuhmu. Itu namanya iman. Hanya memerintahkan. Yes, itu iman. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Dengan iman. Apa itu iman? Aku percaya. Karena itu aku berkata-kata. Coba yang terakhir. Ini penting sekali. Lukas pasal 4 ayat 11.
Lukas pasal 4 ayat yang ke ya, saya mau ke ayat ke-13 saja. Lukas 4:13. Sudah? Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Apa yang kalian bayangkan dari apa yang saya ceritakan? Singa yang mengendap-endap menunggu kesempatan untuk menyergap musuhnya. Makanya di 1 Petrus 5 tadi disebut, anak-anakku sadarlah, berjaga-jaga, lawanmu usir. Karena dia selalu menunggu saat yang tepat. Gak usah hanya bicara iblis. Selama engkau masih memiliki tubuhmu yang fana ini, dengarin, keinginan tetap di situ. Karena keinginan tetap di situ, maka engkau harus tiap-tiap hari belajar memerintah. Haleluya. Aku berdoa demi nama Yesus, supaya engkau menyadari identitasmu. Engkau ditakdirkan untuk memerintah dalam kehidupan. Pelajaran pertama yang harus engkau lakukan adalah memerintah tubuhmu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak, demi nama Yesus. Sebab pilihan-pilihan yang kau buat itu menentukan akibat di masa depan. Haleluya. Bisa musik lebih pelan. Saya ingin berdoa buat semua kalian yang ada di ruangan ini. Saya memiliki kehidupan ini. Itu sebabnya saya ingin mengimpartnya padamu. Saya ingin mendoakannya supaya kita tidak dikendalikan oleh apapun selain roh Allah di dalam dirimu. Selain roh Allah di dalam dirimu. Angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Himandebe sakabahai lo bronto makabahai. Demi nama Yesus, apa yang kuhidupi, belajar memerintah, itu ditransfer padamu sekarang. Sehingga engkau memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang berani, iman yang percaya. Kalau aku berkata-kata, iblis harus mundur, tubuhku harus tunduk demi nama Yesus. Aku menentukan apa yang kupilih. Aku menentukan apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang kupikirkan. Aku menentukannya. Dan inilah yang kupilih. Aku hidup bagi Allah, hidup berkenan kepadanya di dalam nama Yesus. Tubuhku di bawah kendaliku, pikiranku di bawah kendaliku, keinginan-keinginannya di bawah kendaliku. Demi nama Yesus, kuasa kehidupan ini aku transfer kepadamu, aku impart kepadamu. Terimalah anak-anakku, terimalah anak-anakku. Demi nama Yesus, engkau memiliki kasih karunia dan kebenaran untuk memerintah. Demi nama Yesus, berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Aku mengimpartnya. Terimalah, terimalah, terima dalam nama Yesus. Kuasa kehidupan memerintah dalam kehidupan. Mari berdoa, mari berdoa. Perkataan Tuhan dari surga menjadikannya
sukacita